Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Anjarwati, NPM 1901010046. Baik, di sini saya akan membuat video dakwah yang berjudul Bersyukur di Tengah Pandemi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu dakwah. Saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan atau tidak sesuai dengan apa yang orang-orang pikirkan. Saya mohon maaf karena tugas ini dibuat semata-mata untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu dakwah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pertama kali marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas di tengah-tengah pandemi ini. Semoga kita dan seluruh warga bangsa ini mendapatkan tambahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan terus membaiknya situasi sehingga kita dapat melanjutkan kehidupan kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sholawat beserta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita mencoba untuk memahami fenomena tentang sesuatu yang telah menimpa kita belakangan ini. Kita harus sadar bahwa segala kejadian yang ditimpa oleh seluruh penduduk bumi saat ini merupakan bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti akan ada kebaikan di balik itu semua. Oleh karena itu, seberat apapun ujian yang kita alami, kita tidak perlu berkecil hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang maha segalanya. Allah dapat melakukan apapun jika Allah berkehendak. Tentu, selain itu, kita juga harus tetap berusaha sebaik mungkin agar terhindar dari musibah. Juga harus tetap menyediakan sedikit ruang batin di dalam hati kita untuk terus bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan hingga saat ini. Jika kita mempertimbangkan musibah yang kita alami dalam hidup ini, tentu tidak akan sebanding dengan jumlah nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang kita hidup di dunia ini. Terkait hal tersebut, syukur merupakan cara terbaik agar kita tetap bertahan dengan sikap yang positif di tengah musibah pandemi ini. Syukur merupakan cara cerdas bagi seseorang yang selalu mengingat Allah apapun kondisi yang dia alami. Sebagaimana dengan salah satu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurukum waskuruli wala takfuruni. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Syukur merupakan wujud penghambaan yang nyata kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini sebagai manusia sangat bergantung kepada Allah.
syukur juga menunjukkan bahwa musibah tidak akan menjadikan semua proses kehidupan ini berhenti total. Apalagi bersikap dengan putus asa dan selalu menuntut keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah sangat jelas sekali kita ketahui bahwa Allah merupakan yang maha adil. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pasti seringkali di antara kita itu mengeluh. Tidak dapat dipungkiri sebagai manusia, pasti sangat sering mengeluh dan merasa bahwa dunia ini tidak adil. Ya, memang begitulah manusia. Tapi jangan selalu jadikan mengeluh itu sebagai kebiasaan. Cobalah untuk mengucap kalimat yang lebih baik saat terkena musibah. Salah satunya yaitu dengan memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Ada banyak sekali cara kita untuk bersyukur. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari ini, terkadang kita sering tidak sadar bahwa banyak sekali pelajaran yang dapat membantu kita untuk lebih bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini. Contohnya, pasti seringkali di antara kita menonton televisi, menonton berita tentang COVID-19. Kita bisa melihat ada ribuan pasien yang terdampak oleh COVID-19. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena masih diberikan nikmat sehat di antara sekian banyak orang yang tergeletak di ruang ICU. Tidak jarang mereka juga harus mengantri karena tidak mendapatkan ruangan. Bersyukur karena kita masih dapat bernafas dengan bebas. Sedangkan orang-orang yang terdampak COVID-19, mereka membutuhkan alat bantu pernapasan. Namun, terkadang hal tersebut kurang kita sadari. Mungkin kita tahu dan melihat, akan tetapi kita lupa untuk bersyukur. Hampir semua orang, baik di usia muda maupun di usia dewasa, pasti memiliki ponsel, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Dikarenakan tuntutan zaman yang semakin berkembang, jadi memiliki ponsel merupakan sebuah kebutuhan. Dan kita semua pun cukup dimudahkan dengan adanya akses internet. Memudahkan kita dalam pekerjaan, dalam bersekolah, apalagi sekarang ini sedang daring. Ya, hampir di seluruh daerah di Indonesia, seluruh siswa dan mahasiswa melakukan pembelajaran secara daring. Apabila sudah memiliki ponsel, kita juga pasti memiliki berbagai akun sosial media. Akun sosial media terdapat di berbagai platform seperti Google, YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, dari berbagai platform tersebut, kita juga dapat memanfaatkan untuk berbagi cerita, mengunggah foto, dan lain sebagainya. Namun, pernahkah kita menjadikan salah satu dari sosial media tersebut sebagai tempat untuk lebih banyak bersyukur? Ya, kita bisa menjadikan sosial media sebagai salah satu tempat untuk bersyukur. Mengapa? Karena contohnya saat kita sedang membuka salah satu sosial media seperti YouTube, Facebook, atau Instagram, seringkali kita mendapati postingan tentang seorang karyawan yang di PHK, berbagai usaha yang harus ditutup dikarenakan PPKM, dan banyak sekali orang-orang yang tidak bisa pulang ke kampung halamannya dikarenakan dilarang mudik dan lain sebagainya. Nah,
Cobalah kita menempatkan diri kita sebagaimana mereka. Pasti sangat berat dan sangat sulit. Itulah yang mereka alami. Nah, disitulah letak kesempatan kita untuk lebih banyak bersyukur lagi. Cobalah untuk mengucap syukur karena kita masih dapat berkumpul dengan keluarga. Bersyukur karena kita masih mendapatkan penghasilan walaupun di kala pandemi ini. Bersyukur karena kita masih dapat makan dengan kenyang. Sedangkan di luar sana banyak sekali orang yang tidak mempunyai penghasilan. Apabila mereka ingin makan, maka mereka harus mencari dahulu. Jika dalam sehari mereka tidak bekerja, mungkin mereka tidak bisa makan. Jangankan untuk kebutuhan lainnya, untuk makan saja mereka kesulitan. Nah, itu merupakan salah satu contoh dan cara untuk kita dapat bersyukur lagi. Bersyukur kita masih dapat tidur dengan nyenyak di rumah yang nyaman, sedangkan banyak sekali orang di luar sana yang tidak memiliki kesempatan, yang tidak memiliki rumah atau tempat tinggal. Astagfirullahaladzim. Ternyata setelah kita sadari, banyak sekali orang-orang yang dapat dikatakan bahwa kehidupan mereka sangat jauh di bawah kita. Mungkin kehidupan kita saat ini merupakan kehidupan yang sangat diimpikan oleh orang lain. Itulah mengapa kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa bersyukur. Jika terkadang kita merasa bahwa kehidupan kita itu tidak baik, masih terdapat banyak kekurangan dan kesulitan, cobalah untuk melihat ke bawah. Dengan melihat ke bawah, maka kita akan mengerti bagaimana cara untuk bersyukur. Tetapi jika kita hanya terus melihat ke atas dan melihat orang-orang yang kehidupannya jauh lebih tinggi di antara kita, maka kita akan terus merasa kurang. Jika kita melihat ke atas dan melihat orang-orang yang kehidupannya jauh lebih baik di antara kita, janganlah merasa berkecil hati, tetapi jadikanlah itu sebagai motivasi untuk diri kita agar kita dapat menjalani kehidupan kita dengan lebih baik lagi. Jangan membebani diri sendiri dengan membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Lebih baik untuk kita bersyukur dan menghargai apa yang kita miliki saat ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, terutama untuk generasi muda yang saat ini harus berjuang, tetap belajar dengan giat di tengah pandemi ini. Sampai saat ini belum dapat melakukan pembelajaran tatap muka. Saya ingin berpesan kepada kalian bahwa bagaimanapun keadaannya, kita sebagai generasi muda tetap memiliki tanggung jawab untuk belajar dengan giat demi masa depan bangsa kita. Saya yakin dengan adanya pandemi ini, justru kita dapat lebih kuat dan lebih semangat lagi dalam mencapai impian kita. Jangan lupa untuk selalu bersyukur bagaimanapun keadaannya, karena bersyukur merupakan salah satu kunci dari kebahagiaan. Jika kita melihat pencapaian orang lain, banyak orang-orang yang pencapaiannya lebih tinggi, baik dalam hal belajar, prestasi, pekerjaan, lifestyle, dan sebagainya. Apabila kita terus melihat ke arah yang lebih tinggi, maka kita akan terus merasa kurang. Jadi, jangan pernah membandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang lain, karena setiap pencapaian orang itu berbeda. Sebuah bunga membutuhkan waktu untuk mekar. Cukup lakukan apa yang saat ini sedang kamu lakukan,
nikmati prosesnya, dan tunggu hasilnya. Kita harus bangkit dari keterpurukan pandemi ini. Kita harus selalu berusaha dan diiringi oleh doa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah bagaimanapun keadaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan jalan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama meningkatkan rasa syukur kita di tengah pandemi ini. Mari kita berusaha dan berdoa agar musibah ini cepat berlalu dan kita dapat melanjutkan kehidupan kita dengan lebih baik lagi. Jangan lupa untuk selalu mengucap syukur dimanapun dan kapanpun. Dengan demikian, kita juga akan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingat segala nikmat yang telah Allah berikan hingga saat ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Namun saya berharap apapun yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan diamalkan. Selain itu, ini juga sebagai bentuk untuk mengingatkan diri saya sendiri, karena bagaimanapun kita ini sesama manusia, tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa. Di sini saya hanya mencoba untuk saling mengingatkan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran pada surah Az-Zariyat ayat 55 yang artinya, dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Saya akhiri, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.